Nah, sekarang uang kertas bermasalah, lalu implikasinya apa? Ya pada eh, transaksi hutang piutang kita. Nah, yang jadi persoalannya adalah begitu penangguhan diberikan kan jadinya rentang waktunya jadi lama tuh, gitu. Jadi lama, jadi panjang. Hutang jadi 10 tahun, jadi 20 tahun. Begitu membayar, kembali kepada pokok harta, Rasul Mal. Nah, Rasul Mal ini mungkin akan dibahas apakah mengacu pada nilai atau mengacu pada nominal gitu. Kalau mengacu kepada nilai, kalau udah puluhan tahun nilainya sudah merosot. Kita utang 400.000 tahun 2000, kembalikan tahun 2024. Saya nggak mau riba, bayar pokoknya aja 400.000 juga. Itu secara satu sisi benar kembali kepada hutang pokok. Tapi kalau mengacu nilai, ini Rasul Malnya udah nggak terjaga lagi. Benar nggak? Gitu. Kalau mengacu kepada nilai, mengacu kepada nominal yang 400.000 itu tadi. Gitu. Nah, bagi debitur, saya mau tanpa riba 400.000. Bagi kreditur, ya Allah rugi dong gue gitu kan. Gitu. La tazliman wa la tuzlaman. Masuk lagi poin kedua, tidak saling menzolimi. Nah, kira-kira bagaimana perasaan Bapak nih yang sebagai kreditur umpamanya? Dulu tahun 2000 saya bantu deh buat nikah 400.000. Tahun ini dipulangin 400.000 lagi tanpa riba. Gimana coba? Nah, makanya kita mau bahas. Kalau mengacu kepada nilai, ya berarti ada kezoliman dong. Kalau mengacu kepada nominal, ya berarti ada riba dong gitu. Nah, jadi akhirnya seperti apa nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah walhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah kita sudah mulai lagi acara ngopi solusi bersama Klinik Riba di Visit Trip Center. Jadi ini ada kerjasama antara Klinik Riba dengan Visit Trip Center. Kalau Klinik Riba kantornya sendiri di Bekasi. Nah, setiap Jumat malam seperti ini, ya kita undang narasumber-narasumber untuk yang ngopi bareng dengan berbagai tema. Mudah-mudahan malam ini kita ngopi di kantor. Nah, kedepannya kita ngopi di pelataran Baitullah itu atau di pelataran Masjid Nabawi. Iya, mungkin kalau amin aja nggak cukup kali. Harus niatkan bismillah, harus daftar. Bismillah. Jadi kalau slogan saya itu bismillah, daftar, bayar, berangkat. Gitu. Alhamdulillah saya sama istri sudah daftar, meskipun baru bayar 1. Bismillah aja. Nah, mudah-mudahan kan doanya beda Pak, antara doa sudah daftar sama doa belum daftar. Ya kan? Kalau udah daftar kan doanya lebih berasa untuk pelunasannya. Kita mulai dengan materi hari ini, tapi saya ingin buka ya dengan beberapa ayat yang barangkali bisa menjadi membuka pembahasan kita dan juga menjadi pembatasan. Karena kalau lihat dari materinya, ini materi yang sangat sensitif dan sangat panas juga ini, karena bicara masalah uang kertas kita, gitu kan. Kalau udah bicara masalah uang kertas, kita semua kena nih. Gitu. Oh, kalau kertas haram ngapain dipakai kalau gitu? Nah, akhirnya kan jadi ribut. Gitu. Nah, tapi saya berpikir ketika saya bicara, beliau kan menulis buku ini, Pak Khairuddin Adam, Menggugat Fiat. Oke lah, kita ketahui bahwa uang kertas kita bermasalah. Tapi yang ingin kita tahu, implikasinya apa? Karena kalau kita tidak tahu implikasinya, kita penguasa bukan.
ya kan? Penentu kebijakan bukan, gitu. Kita hanya apa namanya? Pemegang uang kertas juga kadang-kadang nggak punya juga gitu. Jadi apa nih? Itu. Jadi daripada kita stres dengan masalah yang tidak ada solusinya, ya mendingan nggak usah dipikirin kan, gitu ya. Jadi namanya kekuatan mengabaikan. Ah udah mentok nih, ya udah nggak usah dipikirin, gitu. Kalau udah mentok, kita di pasar aja udah plong gitu. Nah sekarang uang kertas bermasalah, lalu implikasinya apa? Nah saya lihat-lihat, kita diskusi-diskusi, ternyata pemahaman tentang masalah uang fiat ini juga ada gunanya juga pada eh, transaksi hutang piutang kita. Gitu. Kita mulai dari Al-Baqarah 278 tentang larangan riba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa daru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah, tinggalkan sisa riba. Berarti debitur stop bayar riba, kreditur stop menerima riba. Jika kamu beriman. Ini bahasanya bahasa iman nih. Gitu nanti akan, karena bahasa iman ini nanti akan menyelesaikan sengketa-sengketa itu. Kemudian 279-nya wa ilam taf'alu fa'dzanu biharbi minallahi wa rasulih. Jika tidak mau tinggalkan riba, maka umumkan perang. Kan nggak mungkin, gitu kan, kita perang sama Allah yang ngasih rezeki kita, gitu kan. Mau bayarnya pakai apa? Nah, makanya itu juga masuk itu penjelasan di permohonan keringanan bahwa ini ada riba, gara-gara riba usaha saya begini-gini kan, bahwa agama melarang. Nah, dengan dihapuskannya riba, insya Allah saya jadi berkah, rezeki lancar gitu kan. Itu mungkin bisa dijelaskan juga. Itu sebagai dakwah kita itu juga. Wa intu betum, dan jika kamu bertobat, falakum ru'usu amwalikum, bagimu pokok hartamu masing-masing. Rasul mal. Jadi istilahnya rasul mal, pokok harta. Kreditur uangnya pokoknya berapa. Jadi yang dibayar adalah pokoknya saja. Gitu. Pokok. Wala tazlimun, la tuzlamun. Tidak saling zolim menzolimi. Tidak dizolimi dan tidak juga menzolimi. Ayat berikutnya. Wa in kana dzu usratin. Jika yang kesulitan bayar, yang punya hutang kesulitan membayar, fanaziratun ila maisarah. Maka berilah penangguhan itu kepada kreditur. Tapi bagi debitur, maka mintalah penangguhan. Nah, ini terjadi negosiasi. Nah, yang jadi persoalannya adalah begitu penangguhan diberikan kan jadinya rentang waktunya jadi lama tuh. Gitu. Jadi lama, jadi panjang. Hutang jadi 10 tahun, jadi 20 tahun. Begitu membayar, kembali kepada pokok harta, rasul mal. Nah, rasul mal ini mungkin akan dibahas apakah mengacu pada nilai atau mengacu pada nominal. Gitu. Kalau mengacu kepada nilai, kalau udah puluhan tahun, nilainya sudah merosot. Kita utang 400.000 tahun 2000, kembalikan tahun 2024. Saya nggak mau riba, bayar pokoknya aja 400.000 juga. Itu secara satu sisi benar kembali kepada hutang pokok. Tapi kalau mengacu nilai, ini rasul malnya udah nggak terjaga lagi. Benar nggak? Gitu. Kalau mengacu kepada nilai. Mengacu kepada nominal yang 400.000 itu tadi. Gitu. Nah, bagi debitur, saya mau tanpa riba 400.000. Bagi kreditur, ya Allah rugi dong gue, gitu kan. Gitu. La tazliman wa la tuzlaman. Masuk lagi poin kedua, tidak saling menzolimi. Nah, kira-kira bagaimana perasaan Bapak nih yang sebagai kreditur umpamanya? Dulu tahun 2000 saya bantu deh buat nikah 400.000. Tahun ini dipulangin 400.000 lagi tanpa riba. Gimana coba? Nah, makanya kita mau bahas. Kalau mengacu kepada nilai, ya berarti ada kezoliman dong. Kalau mengacu kepada nominal, ya berarti ada riba dong, gitu. Nah, jadi akhirnya seperti apa nih?
Nah, langsung saja nih kita serahkan kepada ahlinya, Kak Harudin Adam, Sarjana Hukum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Terima kasih Ustadz Sutrisno sudah memberikan kesempatan saya untuk hadir di sini bertemu bapak-bapak sekalian. Ini di luar ekspektasi, saya pikir nama-nama itu anak-anak muda gitu sepantaran saya gitu. Ternyata ini udah pada orang tua saya semua ini. Masya Allah, saya jadi agak canggung ini duduk di depan. Jadi perkenalan singkat saya lulusan hukum keluarga Islam. Sekarang namanya jadi hukum keluarga Islam. Waktu saya dulu kuliah namanya Al-Ahwal Syahsiah. Mungkin agak asing nama jurusannya ya. Nah, untuk kaitannya dengan utang, tadi kan sempat ngobrol juga sebelum saya datang, sebenarnya ngobrol tentang utang gitu ya, tentang utang. Kenapa bank mau mengenakan bunga, kenapa alasannya, salah satu alasannya sebetulnya selain dia mengambil keuntungan, salah satu alasannya adalah dia harus menambal resiko penurunan nilai mata uang di masa depan. Makanya dia tambal dulu dengan bunga, karena dia tahu persis, orang bank tahu persis, walaupun itu perbuatan mereka sendiri, nilai mata uang turun itu perbuatan mereka sendiri, tapi mereka sendiri akhirnya yang jadi semacam, kalau kita bilang gali lubang tutup lubang ya. Jadi mereka berbuat dalam sistem perbankan itu menyebabkan nilai mata uang turun, kemudian mereka tambal pakai bunga, yang sebetulnya bunga itu sendiri nanti seperti lingkaran setan, dia balik lagi ke siklus awalnya. Bunga itulah yang salah satu faktor yang membuat nilai mata uang turun. Itu panjang lah ceritanya. Mungkin nanti kita punya kesempatan khusus untuk bahas itu. Yang pertama kali penting untuk kita pahami adalah mata uang itu apa gitu. Mata uang itu apa sih? Mata uang itu bukan harta yang konkret. Selama ini kita taunya mata uang itu yang uang 100.000, 50.000, warna merah, warna biru, itu harta. Padahal itu dokumen, macam STNK, macam KTP, macam BPKB, macam surat tanah. Jadi hartanya bukan itu. Kayak BPKB, hartanya bukan BPKB-nya, hartanya adalah kendaraannya. Surat tanah, hartanya bukan kertas dari surat tanah, tapi tanahnya. Kertas-kertas tadi hilang kan bisa diurus lah secara administrasi. Tapi kalau hartanya yang hilang, kendaraan yang hilang, ya BPKB-nya jadi nggak ada. Nah, mata uang tuh begitu juga sama. Mata uang kenapa bernilai? Karena dia sudah dimasuki oleh usaha kita. Kita kerja, yang bertani, yang nelayan, yang nyari ikan. Karena usaha kita itulah mata uang akhirnya punya nilai. Jadi mata uang yang punya nilai itu mata uang yang sudah diserap sama masyarakat. Kemudian masuk lagi ke negara lewat pajak, itu yang ada nilainya. Sedangkan yang baru keluar dari mesin print itu belum ada nilainya, gitu. Belum terserap sama nilai usaha kita. Kalau nggak ada yang pakai, nggak ada yang mau berusaha untuk mendapatkan itu, ya itu kertas aja gitu. Apalagi bagaimana dia dinilai dengan undang-undang, misalnya bagaimana pemerintah menentukan nilai kurs. Kalau dulu tahun 59 saya baca ada undang-undang, walaupun sekarang udah nggak berlaku, kurs rupiah terhadap dolar itu ditetapkan pakai undang-undang. Tapi sekarang lebih ke arah dinamika di pasar ini ya, falas, jual beli mata uang. Jadi kalau rupiah banyak yang minat dibanding dolar, maka nilai rupiah terhadap dolar bisa turun ya kita sebutnya. Kalau sekarang udah $1 16 ribuan kalau nggak salah. Nah itu gitu. Jadi pemahaman kita dulu bahwa mata uang itu bukan harta yang sifatnya konkret, tapi mata uang itu dokumen yang diterbitkan oleh bank sentral secara monopolistik. Karena bank sentral kita, Bank Sentral Indonesia itu punya hak oktroy, cuman Bank Indonesia yang boleh. Tapi ini mungkin berbeda kayak seperti di Cina. Di Cina mungkin bank swasta itu boleh nerbitin mata uang. Nah, kronologinya begini. Bilang ke satu. Kenapa tadi kita bilang utang masa lalu
nilainya berubah ketika kita lunasi dalam tempo sekian belas atau Rumah. tahun. Karena mata uang itu berkembang biak. Di sini saya ambil data dari BPS ya, data dari BPS yang disediakan tuh paling lama itu 2003. Saya nggak bisa lagi dapat lebih lama lagi dari itu. M0 nih, bapak-bapak kalau boleh tahu pernah dapat bahasan seperti ini nggak? Kalau bahasa M0, M1, M2 belum ya. Jadi M0 itu uang fisik, Pak. Jadi yang bentuknya kertas dan bentuknya koin itu M0. Artinya M apa itu M? Money. Nol itu ya mungkin asal uang tuh fisik tadi tuh yang bentuknya kertas, bentuknya koin itu M0. M0-nya rupiah di Indonesia tahun 2003 tuh 94.333 miliar. Berapa triliun tuh? Nah, total M0 pada tahun 2003. Kemudian sekarang tahun 2024 M0 rupiah di Indonesia itu 915.930,69 miliar. Ini udah bukan triliun kayaknya ya? Apa masih triliun? Sudah kuadriliun nih, kuadriliun. Nah dia berkembang, Pak. Berkembangnya yang seperti kita tahu, bank itu kan memang mengembangbiakan uang gitu. Nah M2 ini lebih dramatis lagi. M2 tuh nilai uang secara keseluruhan, bukan hanya fisik. Yang tercatat di buku rekening bapak-bapak sekalian semua itu M2 kalau dikumpulin. Satu negara kita nih, satu Indonesia, rekeningnya dikumpulin yang tercatat di buku tabungan, itu M2 namanya. M2 itu pasti akan selalu lebih banyak daripada M0. Nggak akan pernah sama. Catatan yang ketep-ketep itu lebih banyak daripada uang fisiknya. Betul. Lebih banyak daripada uang fisiknya. Kenapa nggak sama banyak? Kalau sama banyak kolaps langsung, Pak. Gitu. Jadi tetap dipertahankan M0 itu pasti lebih sedikit, jauh lebih sedikit. Gitu. M2 pasti lebih banyak. Nah, M2 di tahun sekarang nih, tadi kan tahun 2003 944.366 miliar. Nah, tahun 2024 dia langsung membengkak jadi 8.721.912 miliar. Yang 8 kuadriliun, bukan triliun lagi. Berkembang biak deh, Pak. Nah, prinsipnya itu kan tadi volume uang ya bertambah ya, M0 bertambah, M2 bertambah. Nah prinsipnya begini, volume uangnya bertambah, harga umumnya naik, tapi daya beli uangnya turun. Itu udah nggak bisa dirubah-rubah tuh, udah pasti begitu. Kalau volume uang bertambah, harga secara agregat, secara umum pasti naik, tapi daya beli uangnya turun. Daya beli uang turun, akibatnya harga barang atau jasa naik. Ini diputar-putar bisa. Ini kelihatan rasionya. Ketika M1-nya berapa, harga di mana? Ketika jadi M2 berapa, harganya jadi di mana? Jadi dia ngikutin terus. Ntar volume uang kita nambah lagi, naik lagi harga. Gitu terus. Yang bikin harga turun apa? Uangnya dihabisi. Seperti yang pernah kejadian di Indonesia tahun-tahun 60-an. Mungkin mungkin Bapak sempat ngalamin mungkin tahun-tahun segitu. Sanaring, betul. Orang pajak Indonesia dipaksa untuk kehilangan separuh dari jerih payahnya dia. Mau nggak mau itu dipaksa oleh pemerintah untuk itu. Dan kita ya manut gitu. Mau gimana? Udah pemerintah yang ini. Karena redominasi ini beda dengan sana. Kurang lebih tujuannya sama, Pak. Tujuannya sama, hanya caranya mereka berbeda. Kalau Sanaring waktu itu kan ekstrim. Menteri Syafruddin itu ekstrim. Kertasnya digunting, Pak. Kertasnya digunting. Secara fisik kertasnya digunting-gunting. Kalau sekarang kan nggak mungkin. Orang sekarang dibegitukan mungkin akan lebih, ya nggak tahu sih ya psikologi orang kita gitu. Nggak tahu juga akan gimana responnya gitu. Kalau dulu betul-betul digunting uang kertas itu digunting. Kalau sekarang dari denominasi itu hanya nolnya jadi dibuang, entah dibuang 1 atau dibuang 2, dibuang 3. Nah masalahnya yang tadi kita bilang, dalam nominal yang sama nilai mata uang itu di masa lalu lebih tinggi nominal yang sama ya. Anggaplah misalnya 1.000 di masa lalu
nilainya itu lebih tinggi daripada 1.000 di masa sekarang. Dan 1.000 di masa depan itu nilainya lebih rendah daripada 1.000 di masa sekarang. Gitu. Nah terus ini saya ambil contoh dolar ya. Kalau kita bicara rupiah mungkin rupiah ya jelas lah, rupiah kita kan bangsa apa sih, kita selalu ngerasanya Indonesia kayaknya jelek terus gitu ya, rupiah apa sih rupiah gitu ya. Nah ini dolar Pak, dolar sama Pak, sama Pak, ada nggak yang selamat? Nggak ada Pak. Kita mau sebut apa Pak? Euro sama Pak, pound sterlingnya Inggris sama, atau dinar Uni Emirat Arab namanya dinar tapi tetap aja kertas, sama Pak. Begini semua polanya, hanya yang ngebedain ya ininya lah, tapi kecenderungan dia turun sama, hanya naik turunnya aja yang beda, tapi kecenderungan untuk turun. Semua mata uang fiat itu sama, nasibnya begini semua, apalagi rupiah gitu. Nah kemudian apa sih dampaknya sama utang? Ya sama logikanya kan tadi seperti itu. Kalau dalam utang berarti utang dalam nominal yang sama, nilainya itu akan semakin rendah di masa depan. Ya kita bicaranya bukan hari ini dan besok ya, kita bicaranya beberapa tahun, jangan 5 tahun, 10 tahun. Seperti tenor di bank kan dia puluhan tahun ya, puluhan tahun. Jadi nilainya akan semakin rendah di masa depan. Semakin lama dia nggak dilunasi, makin rendah lagi nanti daya belinya. Tadi dicontohkan 400.000 ya itu di broadcastnya, 400.000. 400.000 tahun 2000 ya. Tahun 2000 mau dibayar 2024. Bayar lagi 400.000 lagi. Ya apalagi mungkin kalau sama-sama ridho mungkin nggak jadi masalah. Nah ini problem ya, problem. Nah para ulama kita bahas Pak. Para ulama kita bahas level dunia bukan MUI. Sampai saat ini setahu saya ulama kita belum ada yang duduk di forumnya ulama dunia. Hanya menjadi anggota OKI ya, organisasi konferensi Islam, tapi belum ada perwakilan yang duduk bareng sama ulama-ulama level dunia. Ada fatwanya ketika itu tahun 88. Jadi para ulama itu berdebat Pak, bukannya satu suara, berdebat. Berdebat maksudnya nggak ada yang setuju begini, ada yang setuju begini. Pokoknya lumayan panas. Kalau saya baca di notulensinya, kan ada notulensinya ketika mereka muktamar itu, ada notulensi yang bisa kita baca. Ketika itu akhirnya keputusan yang keluar dari ketua sidang atau ketua forum, pokoknya ngelunasin utang 400.000, ya dibayar kapanpun 400.000, titik. Itu tahun 88. Gitu. Berdasarkan nominal ya. Iya, 400.000 ya benar 400.000. Gitu. Apa dalilnya? Ya dalil yang dipakai oleh ulama-ulama klasik dulu. Utang 1 dinar mau dibayar kapanpun 1 dinar. Gitu. Jadi pendapatnya sama, uangnya yang berbeda. Uangnya berbeda, Nah, tapi fatwanya disamakan. Nah, Gitu. Uangnya jadi berbeda, masalah, tapi ya. fatwanya disamakan. Iya, iya. Kemudian lanjut, ini salah satu kutipan dari Syekh, ini beliau sudah meninggal dunia, Syekh Dr. Abdul Latif Farfur. Beliau termasuk yang cukup keras melawan keputusan yang tadi itu, yang keputusan yang ini. Beliau nggak setuju sama ini. Beliau bilang tuh agak emosional beliau menulis ini. Beliau bilang kalian semua kalian maksudnya ulama-ulama yang lain, kalian semua bertanggung jawab di hadapan Allah dengan hati nurani kalian, dengan agama kalian atas keputusan ini, katanya, atas agama Islam ini. Nah, beliau ngasih contoh, kalau saya memberi pinjaman kepada Anda 10 tahun yang lalu sebesar 10.000 pound Suriah, yang setara dengan 250 gram emas, lalu sekarang itu konteksnya tahun 88, Anda bayar utang sebesar 1.000 pound Suriah, bahkan tidak setara dengan 2 gram emas. Apakah ini agama Islam, kata Syekh? Apakah ini yang Allah ridho, kata Syekh begitu. Nah, kemudian tadi kan 88 ya, tahun 88. Nah, yang terbaru ya, tahun 2019 di forum yang sama, keputusan Qororot atau keputusan Majma' Fiqih Islami nomor 231 masuk klausul tentang musyawarah akhirnya. Jadi boleh
dua pihak ini, kreditur dan debitur ini melakukan musyawarah, melakukan cari baiknya gimana, win-winnya gimana gitu ya. Intinya di situ. Tetapi tidak boleh membuat kesepakatan di awal. Yang nggak boleh itu di awal, ya bank itu nggak boleh praktek seperti itu tuh menyelisihi fatwa ulama dunia. Kalau bank kan menentukan di awal. Di awal kan, nggak boleh. Yang boleh apa? Ya nanti setelah sengketa, setelah bingung nih, setelah sama-sama buntu, nah baru di situ diomongin. Jangan di awal ditentukan angkanya berapa. Di awal itu tetap aja yang namanya pelunasan harus segera mungkin. Cuman namanya masalah orang kan beda-beda. Berlarut-larut. Nah di akhir itulah boleh dibahas berapa sih ini angkanya yang sebaiknya kita bayar. 400.000 tadi itu berapa sih sebaiknya kita. Nah caranya gini, dengan menghitung nilai dari uang itu sendiri. Kan ada yang bilang pakai emas gitu ya, pakai harga emas. Jadi misalkan tahun 2000 dulu kira-kira berapa harga emas. Nah sekarang segitulah kurang lebih bayarnya. 400.000 tuh dulu dapat berapa gram. Nah sekarang 2024 400.000 sekian gram tadi dapat berapa harganya. Nah disitulah bayarnya. Nah kalau saya udah kulik-kulik nih Pak, angkanya tuh bener nggak sih pakai harga emas fair gitu. Ternyata menurut saya itu nggak fair Pak. Emas dan perak, emas lah ini yang paling ini. Emas itu beda sama beras, beda sama apa ya lagi komoditas utama kita, beda sama telur, beda sama daging. Dia lajunya tuh lebih cepat Pak dibanding harga-harga kebutuhan pokok. Kenapa kita pilih emas gitu? Karena dia udah bukan lagi jadi backup rupiah, dia udah nggak lagi relevan untuk kita bahas gitu. Rupiah kan mata uang apapun ya, bukan hanya rupiah. Semua mata uang sekarang sejak tahun 71 udah gak ada kaitannya lagi sama emas. Walaupun kalau saya baca di kolom komentar gitu, netizen masih banyak yang merasa rupiah kita sekarang tuh masih ada emasnya. Ya, ada penjaminnya. Iya. Jadi kenapa Bank Indonesia nggak cetak uang sembarangan, kata netizen? Ya nggak bisa lah, tergantung emasnya katanya gitu. Jadi dia tinggalan, itu udah gugur tahun 71. Tahun 2024 masih mereka tahunya itu. Jadi kalau pakai emas menurut saya, berdasarkan hitung-hitungan saya, kalau pakai emas itu kejauhan Pak. Kejauhan. Yang paling fair secara logika, secara nalar, kalau kita sudah paham sifat dari mata uang ini, yang paling fair menurut saya adalah menghitung rasio nilainya di tahun 2000, kita pakai kasus ini aja tahun 2000. Rasio nilainya berapa sih di tahun 2004? Kita hitung itunya. Secara agregat, secara umum. Kalau emas kan ya emas tok. Kalau kita hitung nilai inflasi, kita hitung indeks harga secara umum. Secara umum. Rumusnya seperti ini. Yang saya udah bikin Pak, ini rumusnya di Excel. Waduh, pelajaran matematika saya sering bolos ini. Jadi begini, langkah pertamanya begini Pak. Langkah pertamanya adalah kita tentukan datanya dulu. Kita tentukan datanya. Data inflasi saya dapat dari websitenya Bank Indonesia. Ini otoritas yang ngurusin masalah ini. Cuman di sini saya hanya dapat data dari tahun 2001 sampai tahun 2022. Tapi intinya beginilah ya. Intinya begini. Jadi ini persen Pak. 12,55. Jadi tahun 2021 itu 12,55% gitu ya. Sampai ke bawah dan seterusnya. Kita cari nilai rata-rata. Jadi setelah di total kita rata-ratakan. Rata-ratanya itu 5,6 yang ini 5,6 sekian nilai rata-rata, kemudian ini kan persen ya Pak, 5,65 sekian persen. Nah kalau jadi desimal kan dia 0,056 sekian persen. Nah terus masukin ke rumusnya sini Pak, ini tadi kan ini nih, ini masuk sini I. Nah kemudian berubah jadi 1,05 nih karena rumusnya nih konstantanya ditambah 1 tambah I, 1 tambah ini jadi ini.
ya. Nah, kemudian eh, N ini adalah berapa tahun tuh? Ini saya hitung saya kalau nggak salah 21 tahun. 21 tahun. Nah, dia 21 nih. Pangkat 21. Jadi 1 plus eh, ini pangkatkan dengan 21. Hasilnya segini, Pak. 3,176 sekian. Nah, habis itu baru dikali sama sengketa utangnya berapa? 400.000 dikali ke sini. Hasilnya ini. Nah, kalau pakai harga emas, Pak, itu jauh, Pak. Bisa tadi berapa ya? Nah, kalau pakai harga emas tuh 10 kali. Jadi angka 400.000 tuh tadi saya iniin harga emas ya. Saya Lebih mahal, dapat berarti harga lebih emas tuh 81.000 tahun 2001, 2022-nya dia jadi segini. Sekitar 10 kali lipatnya. Kalau pakai rumus ini, dia hanya ketemu 3 kali lipatnya aja. Jadi nggak sejauh itu. Kalau harga emas berarti lebih berat gitu ya? Iya, lebih cepat, Pak. Dia itunya larinya lebih cepat. Sebenarnya mungkin kalau yang saya pahami gitu, mungkin kalau emas itu nilainya tetap ya kalau kita bisa bukan komoditi, karena kan sampai hari ini kan 1 dinar itu cukup untuk membeli kibas ya. Iya, dari sisi itunya. Iya. Tapi kan kita masih Tapi sebenarnya terdualisme sama Iya. paradigma uang fiat itu tadi. Makanya kita ngukurnya itu. Ya memang kita nggak akan bilang emas itu makin mahal ya, enggak, emas kan segitu-segitu aja. Emas tuh nilai uangnya unsur kimia yang jumlahnya tetap. Dia nggak bisa musnah, Pak. Beda sama air direbus menguap gitu. Emas digodok berapa lama pun itu begitu-begitu aja. Kan di buku saya tuh ada tuh. Kenapa tuh emas tuh seperti itu sifatnya? Itu ada riwayat, entah riwayat itu tahayul atau apa, yang jelas saya dapat riwayat itu di kitabnya Imam Mas-Sobuni kalau nggak salah. Jadi kenapa kronologinya, kenapa emas tuh cantik, kenapa emas tuh awet, kenapa emas tuh nggak karat gitu. Jadi angkanya segini, Pak. Jadi kalau kita utang tahun 2001 400.000, kita yang mendekati ya, yang mendekati setara ya. fair, yang mendekati fair, adil, segini. Nggak sampai kalau kita pakai harga emas berapa ya? Orang sekarang aja harga emas per bulannya bisa naik 200.000, Pak. Ya, 1 bulan, Pak. 2,3. Udah 1,3, udah hampir 1,4 hari ini. Saya lihat di running text-nya Kompas. Padahal saya ingat banget saya beli 950.000 bulan Februari, Maret, April, 2 bulan. Saya beli dari 950.000 jadi 1,3. Kasihan yang ngembaliin duit, Pak. Kalau pakai emas, kasihan yang ngembaliin duit. Walaupun para ulama kita bilang boleh pakai emas. Kalau saya asumsi saya, ya mungkin para ulama kita nggak sampai ngitung begini, gitu. Tapi kalau setelah saya hitung-hitung, kasihan yang balikin. Ya kalau yang dibalikin mah ya enak-enak aja gitu, dibalikin pakai harga emas. Tapi yang ngebalikinnya berat. Gitu. Nah, tapi ada pertanyaan, Pak. Ada pertanyaan lagi. Mana tadi? Ini ya. Nah, ini cara ini udah tepat belum? Belum ternyata, Pak. Kenapa belum? Karena angka-angka yang tadi kita dapat dari Bank Indonesia ini, kalau menurut yang saya baca di beberapa buku, termasuk bukunya seorang jurnalis ekonomi di Prancis, dia bilang nilai inflasi itu rilisan resmi itu bohong. Maksudnya bohong tuh begini, pemerintah ngebagus-bagusin angka ini, bisa jadi atau yang terasa sama kita lebih parah dari ini sebetulnya. Itu kan sempat juga dirame di kontennya siapa tuh yang Cindo itu, Timothy ya siapa, yang pemain Bitcoin itu. Dia bilang waktu dia podcast dikasih solusi juga dia ngomong inflasi sekarang tuh kalau menurut saya itu 10%-an, bahkan lebih gitu.
Jadi kalau ditanya apakah sudah tepat angkanya, kalau menurut saya belum. Tapi logikanya sudah tepat. Logikanya ya, logikanya untuk menentukan nilai uang masa lalu dan sebagainya itu logikanya sudah pas. Hanya angka ini aja nih yang kita agak sulit karena ini kan angka resmi. Resmi aja ternyata dicurigai manipulasi, apalagi gitu. Tapi ini ikhtiar kita sebagai rakyat ya, ikhtiar kita sebagai rakyat di hadapan Allah, kita udah berusaha semaksimal mungkin mewujudkan keadilan walaupun masih agak sangat sulit gitu. Tapi inilah cara kita yang bisa kita pakai daripada menggunakan emas tadi. Kalau rumus yang saya bawa seperti ini Pak, dan ini ditetapkan di ketika kita musyawarah, ketika kita terjadi sengketa, tetapkan seperti ini. Cuman problemnya saya pernah nemenin seseorang yang kurang lebih sama kasusnya, utang udah lama gitu, sampai dibawa ke pengadilan agama. Karena yang minjemin itu ngakunya LKS. LKS, makanya itu ranahnya pengadilan agama. Waktu itu nilainya 40 juta, nilai sengketanya 40 juta, LKS-nya minta 350-an. Padahal 40 juta itu udah dilunasi sebagian, anggaplah 20 juta, berarti sisanya 20 juta. Nah, tapi LKS-nya kekeh minta 300 jutaan. Nah, kita nggak mau kan, akhirnya kita, karena LKS-nya ini agak-agak ini juga ya, kalau kita bilang agak psikopat juga gitu. Nah, kita akhirnya yang inisiatif, malah kita yang inisiatif ke pengadilan, kita yang bayar perkara di sana. Kita minta ke majelis, ke hakim tunggal waktu itu, karena nilai angkanya kan kecil, jadi bisa pakai gugatan sederhana. Di bawah 500 juta tuh bisa pakai gugatan sederhana, hakimnya cuma satu. Dan selesai hanya satu kali sidang di jatahnya. Cuman waktu itu karena saya bukan advokatnya, saya hanya nemenin, saya disuruh keluar. Nah, dari 40 sengketa itu 40 juta, setelah sidang selesai saya tanya, akhirnya deal berapa? Jadi 80. Ya, hakimnya nggak ngabulin 300 juta sekian. Hakimnya hanya kasih toleransi 80 juta, bayar 80 juta. Nah, cuman waktu itu saya nggak tanya balik, itu hakim pakai apa ya? Mungkin hanya ini ya, karena musyawarah aja. Dan saya rasa rumus seperti ini belum sampai disosialisasiin ke hakim-hakim lingkungan peradilan agama atau pengadilan umum. Jadi memang pandangan subjektif hakim aja ketika itu, dari 40 jadi 80 gitu. Tapi andaikan kita bisa selesaikan itu non litigasi di luar, ya kita bisa sepakati pakai cara ini. Kalau nggak sepakat, ya terpaksa akhirnya kita ke pengadilan gitu. Tapi kalau bisa sama-sama disepakati, yang ngutangin juga ngerasa bahwa ya kurang lebih 400.000 dulu, ya 1,2 oke lah, misalkan begitu, ya udah gitu, selesai masalahnya. Walaupun tadi pertanyaannya riba dong gitu. Ya itu kan tadi di awal kita sudah kasih fondasinya tuh, bahwa rupiah yang kita pegang sekarang tuh bukan benda, dia dokumen yang nilainya tuh nggak konkret. Beda sama kalau fatwanya yang dipakai fatwa ulama klasik, ketika dulu mereka bicara soal 1 dinar utang, 1 dinar emas bayar mau kapan pun dibayar, tetap, bahkan berabad-abad kapan pun dibayar tetap dibayar segitu, ya fair. Berarti bisa dibilang 400.000 tahun 2001 sama 1,2 2022 itu Rasul malnya setara gitu ya. Setara secara nilai, setara secara nilai, psikologi kita terhadap uang itu. Nominalnya beda. Nah, ini kan anomali Pak, sebenarnya mata uang kita tuh agak aneh. Nominal dengan kita nominal beda jauh Pak, tapi psikologi kita ngerasanya itu sama. Gitu. Karena dia bukan benda. Beda kalau kita pinjam emas, beda kalau kita pinjam sapi. Pinjam sapi satu, dibalikin dengan jenis yang sama dengan bobot yang sama, ya fair ya, begitu adanya memang. Gitu. Kita pinjam ayam satu kandang, dihitung berapa misalnya, terus nanti balikin lagi ayam yang dengan ras yang sama, dengan bobot yang kurang lebih sama, dengan jumlah yang sama, mau dibalikinnya bahkan ke cucunya nanti pun
ya itulah yang dia punya memang. Tapi kalau Makanya- 400.000, Makanya jangan utangin uang. Ya kan? nah itu Gitu. itu salah satu apa namanya kesimpulan yang bisa kita ambil sebetulnya. Iya. Ketika kita mau berhutang, terutama utang dalam jumlah besar, yang kemungkinan akan berlarut-larut, kita nggak bicara utang dengan bank lah, kita bicara misalnya utang sama keluarga atau saudara. Mm-mm. Dia mengutang 100 juta misalnya, karena cukup besar gitu, cukup besar, dan kita juga ngelihatnya kayaknya nggak bisa nih setahun 2 tahun dia Iya. balikin gitu. Misalnya utang mau nikah nih. Modal Ya udah, nikah. biaya nikah berapa? Udah saya jadi vendornya, jadi jual beli kan. Bukan utang. Di situ kita bisa netapin untung. Iya, Iya kan, kita yang nyediain tendanya, yang nyediain makanannya, cateringnya. Ada margin bisa ditetapkan. boleh ngambil lebih kan. Gitu. Jadi Allah mengharamkan utang dan menghalalkan jual beli gitu. Itu cara itu lah gitu, cara malah lebih bisa dapat untung kita dari situ kan, dibanding ngutangin kan. Saya mau utang laptop, ya kita kasih laptopnya aja. Harga laptopnya berapa nih ya? Nah kita udah ambil untung di situ ya. Gitu. Jadi kesimpulannya salah satunya itu. Jadi ketika musyawarah tuh, bahkan ketika baru mulai bikin akad utang piutang itu, kita harus pikirin betul-betul masalah inflasi. Jangan sampai kita dua pihak sama-sama bingung nanti di masa depan untuk melunasinya gimana. Ini padahal dua-dua ini bukan pelaku, Pak. Sama-sama korban. Pelakunya siapa ya? Itu tadi kita bahas tuh di buku ada. Ini sama-sama korban, Pak. Yang kreditin korban, yang iniin juga korban, nasabahnya yang minjem juga korban. Mereka dua-duanya korban dari sistem ini. Jadi kalau kita udah paham, kemudian gimana cara nyelesainnya dan gimana cara membuat kontraknya, salah satunya tadi bisa pakai cara itu. Jadi bisa meminjamkan emas misalnya. Ini beda sama mengaitkan harga emas ya. Jadi kita punya ada saudara datang, dia mau minjem 100 juta, kita punya emas batangan berapa, kita kasih aja nih, lo bawa misalkan gitu. Baru balikin lagi segitu lagi ya. Terserah lu mau balikin kapan misalnya gitu. Balikin berupa emas juga gitu. Iya, lebih fair. Walaupun lebih fair ketika akad transaksi. Walaupun balik lagi tadi di sisi si peminjam itu bisa jadi agak berat, Pak. Iya. Agak berat, Pak. Iya. Tapi kita bicara halal haram tadi, akad ribawi tadi, akad itu majelis itu aman, Pak. Tapi masalah di luar majelis itu tetap ada. Karena dia harus beli lagi kan, emas dengan harga yang mungkin tadi kita bilang rasionya akan Tapi kalau misalkan dia minjemin cepat, misalkan anggaplah sebulan misalnya, ya, tadi kita bilang emas itu kan fluktuatif, dalam tempo yang pendek fluktuatif, dia bisa turun. Nah kalau turun ya kebetulan untung dia, berarti yang minjem duit bisa diuntung. Tapi kalau lama nggak ada sejarahnya, Pak, tempo yang lama emas itu turun. Kalau misalkan kita sudah selesai, mungkin kita tutup dulu, terus kita lanjut ngobrol-ngobrol bebas. Tapi kalau masih ada yang mau digali sesuai dengan tema ini, tema ya ini kita gali lagi, gitu kan, gitu. Karena ini juga menyangkut tadi implikasinya terhadap ya hutang piutang kita dan rasa keagamaan kita nih, kalau dilebihin riba apa enggak, gitu kan, gitu. Terus jadi jangan sampai anti riba jadi zolim juga, gitu kan, menzolimi orang lain tadi, mengambil uang orang lain juga itu. Gitu. Emang di jalan tengahnya ya ini. Cuma tadi penekanannya tidak boleh diakatkan, menentukan nilai hutang masa depan. Kan siapa yang tahu masa depan, gitu. Terus kedua, tidak dijadikan hak pengharapan gitu ya, hak dari kreditur. Catatannya itu. Ya baik ya, kita tutup dulu diskusi kita. Nanti setelah ditutup, mungkin ada yang perlu pulang duluan, silakan. Atau ada yang mau ngobrol-ngobrol, silakan kita tutup ya dengan ada penutupan. Cukup sih, saya mudah-mudahan materinya bisa disebar langsung ke keluarga atau ke teman-teman yang butuh gitu. Dan saya juga membuka masukan yang maksudnya ada penjelasan yang ternyata bisa dikoreksi, atau ada pembanding atau ada cara yang bisa lebih tepat lagi gitu. Saya terbuka untuk itu.
Jadi untuk sementara ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kurang-kurang atau ada salah saya, mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya kepada Ustaz Sutrisno juga. Jadi dari saya sekian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.